Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Penjelasan Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 merupakan kabinet keempat pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Walaupun kabinet ini tanpa dukungan Masyumi, namun kabinet ini mendapat banyak dukungan dari berbagai partai, termasuk Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Partai Indonesia Raya atau PIR, dan mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama atau NU. Pada saat berlangsungnya kabinet ini, Perdana Menteri Ali menjalankan pemerintahan bersama wakilnya, yaitu Mr. Wongso Negoro. Program pokok Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran. 2. Menyelenggarakan pemilihan umum dengan segera. 3. Membebaskan Irian Barat secepatnya. 4. Melaksanakan politik bebas aktif. 5. Meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar atau KMB. 6. Menyelesaikan pertikaian politik. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. 1. Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Membaiknya hubungan dengan Cina. 3. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara-negara Asia Afrika. KAA 1 memiliki arti penting sebagai berikut. A. Berukurangnya ketegangan dunia. B. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik ras diskriminasi di negaranya. C. Belanda mulai repot menghadapi blok Afro-Asia di PBB karena Belanda masih bertahan di Irian Barat. Kendala yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Yang pertama adalah terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi. 3. Terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI AD. Yang keempat, konflik antara PNI dan NU menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet. Jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 dikarenakan banyak masalah dan kendala yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955. Kami akan menjelaskan sistem ekonomi Alibaba. Tujuan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Ishak Joko Hadisuryojo, Menteri Perekonomian Kabinet Ali 1. Tujuan sistem ekonomi ini yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Penjelasan sistem ekonomi Alibaba. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Dengan dilaksanakannya sistem seperti ini, pengusaha lokal memiliki kewajiban untuk memberikan latihan dan juga bertanggung jawab kepada pekerja asal Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Kemudian pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Namun pada praktiknya, sistem ekonomi ini tidak dapat berhasil dikarenakan pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh
bantuan kredit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Subscribe, jangan lupa like dan komen. Oke, Like, like, komen. komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.